Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah media pembelajaran matematika interaktif yang kami beri nama OBOR, yaitu Opportunity Board. Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari media pembelajaran OBOR itu. Yang pertama, ada ruang sampel dari 2 buah dadu yang terdiri dari 36 ruang sampel. Kemudian di sebelah sini ada ruang sampel 2 buah file yang terdiri dari 4 ruang sampel. Dan di sebelah sini ada spinner atau roda putar warna-warni. Dan yang terakhir di sini ada papan penyelesaian untuk media ruang itu sendiri. Nah, oke, itu tadi sudah dijelaskan ya komponen-komponen yang ada pada OBOR ini. Untuk itu langsung saja sebelumnya kita simak penjelasan materi peluang pada kelas 8. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik mampu membedakan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang teoritik dan peluang empirik. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang peluang. FYI, peluang itu dibagi menjadi 2 loh, yaitu peluang teoritik dan peluang empirik. Sebelum itu, kita mau tanya nih, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan peluang teoritik dan peluang empirik itu? Terus bagaimana cara membedakannya dan menyelesaikan peluang teoritik dan empirik tersebut? So let's study together. Enjoy your video. Nah, yang pertama kita akan membahas peluang teoritik. Apa sih peluang teoritik itu? Jadi, peluang teoritik merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dengan frekuensi kejadian yang mungkin atau disebut dengan ruang sampel. Secara sederhana, peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Lalu, bagaimana rumus mencari peluang teoritik itu? Jadi rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangannya, PA itu adalah peluang teoritik kejadian A, NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan atau banyak kejadian, NS adalah ruang sampel. Nah, supaya teman-teman lebih paham, kita lihat contohnya yuk. Contohnya adalah bila kita melempar sebuah dadu, kita tidak mungkin memperoleh bilangan ganjil dan bilangan genap sekaligus. Bisa jadi, di pelemparan pertama akan muncul mata dadu 1, dan yang kedua itu bisa muncul mata dadu 4. Jadi maksudnya adalah, kejadian munculnya bilangan ganjil dan kejadian munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu merupakan 2 kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan dalam satu percobaan. Kemudian yaitu ruang sampel dari peluang teoritik. Ruang sampel untuk satu dadu itu ada 6, dan ruang sampel peluang teoritik pada 2 buah dadu itu adalah 6 pangkat 2 atau 36 buah. Lalu, apa hubungannya dengan peluang teoritis? Ternyata ruang sampel merupakan dasar untuk menentukannya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan perhatikan materi berikut ya. Nah, ini adalah gambar dari ruang sampel 2 buah dadu. Bisa dilihat ada 36 kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yuk kita latihan soal, kita jawab bersama-sama ya. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu 2 buah dadu dilemparkan ke atas. Berapakah peluang bahwa jumlah kedua angka yang muncul adalah 7? Bisa kita lihat di sini. 2 angka yang berjumlah 7 pada ruang sampel 2 buah dadu itu ada 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, dan 6 dan 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis di sini NA atau peluang yang diharapkan itu peluang kejadian yang diharapkan ada 6, dan NS atau ruang sampel dari 2 buah dadu itu ada 36. Nah, 6 per 36 ini dapat kita perkecil menjadi
6. Nah, maka peluang muncul kejadian yang diharapkan dari dua buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan yang berjumlah 7, yaitu 1/6. Baik, pada contoh yang kedua yaitu dua buah koin dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang bahwa kedua koin itu menunjukkan sisi yang sama baik angka maupun gambar? Kita lihat di sini pada ruang sampel dari dua buah koin itu ada 4, yaitu angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Yang diminta adalah peluang harapan munculnya dua sisi yang sama, yaitu ada angka dengan angka dan gambar dengan gambar. Maka kita tulis di sini NA-nya atau frekuensi yang diharapkan itu ada 2, dan ruang sampel dari dua buah koin itu ada 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian 2/4 ini bisa diperkecil lagi menjadi 1/2 dengan sama-sama dibagi dengan 2. 1/2. Nah, jadi frekuensi yang diharapkan dari dua sisi yang sama dari pelemparan dua buah koin adalah 1/2. Mudah bukan? Baik teman-teman, kita lanjut pada materi selanjutnya. Tadi kita semua sudah belajar mengenai peluang teoretik, dan sekarang kita akan mempelajari peluang empirik. Peluang empirik merupakan perbandingan banyak kali muncul suatu kejadian tertentu terhadap jumlah percobaan yang dilakukan. Peluang empirik ini biasa dikenal dengan frekuensi relatif. Secara sederhana, peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Lalu, bagaimana rumus mencari peluang empirik itu? Rumusnya adalah PA sama dengan NA/NS. Dengan keterangan, A adalah suatu kejadian yang terjadi. PA adalah peluang kejadian dari A, dan NA adalah frekuensi atau banyaknya kejadian A yang terjadi. Lalu NS merupakan banyak percobaan yang dilakukan. Supaya lebih paham lagi, mari kita lihat contoh peluang empirik berikut ini. Bila kita melempar dua buah dadu, maka kejadian munculnya bilangan 1 pada dadu pertama dan kejadian munculnya bilangan 6 menggambarkan suatu percobaan peluang berdasarkan pengamatan atau eksperimen nyata. Kemunculan 1 dan kemunculan 2 menunjukkan salah satu hasil yang mungkin dari percobaan peluang. Namun, nilai peluang sebenarnya bergantung pada jumlah percobaan dan frekuensi kemunculan. Yuk kita lihat contoh soalnya. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama pada materi peluang empirik yaitu putarlah spinner atau roda putar warna-warni sebanyak 4 kali. Jika mungkin, hitunglah banyaknya peluang empirik yang muncul selain warna kuning. Baik, langsung saja kita coba terapkan pada media atau community board ini. Yang pertama, kita lakukan putaran pada spinner atau roda putar warna-warni sebanyak 4 kali. Ternyata pada putaran pertama terdapat warna pink, sehingga kita tulis pada kolom yang berwarna pink di sini, kita tandai sebanyak 1 kali. Kemudian pada putaran yang kedua kita berhenti pada warna pink lagi, kita tulis pada kolom yang berwarna pink. Kemudian pada putaran yang ketiga berhenti pada warna hijau, kita tulis di kolom hijau. Dan selanjutnya pada putaran terakhir ternyata berhenti pada warna pink lagi, kita tulis di kolom yang warna pink. Nah, di sini sudah ketahuan ya, sudah terlihat bahwa banyaknya percobaan dari sebuah spinner atau roda putar warna-warni di sini ada 4, sehingga tidak ada warna kuning, tidak ada kemungkinan munculnya warna kuning, sehingga di sini MR ini dapat kita tulis sebanyak 4 kali. Kemudian ruang sampelnya di sini ada 4 warna, jadi ruang sampelnya itu ada 4. Jadi 4/4 ini adalah sama dengan 1, sama-sama dibagi 4, jadi 1/1. 1/1 itu adalah 1.
Baik, langsung saja kita coba lemparkan satu buah dadu ini. Pada lemparan pertama ternyata menunjukkan angka 1, kita tulis di sini 1. Kemudian kita lempar lagi pada lemparan kedua menunjukkan angka 6, kita tulis 6. Dan selanjutnya lemparan ketiga ternyata menunjukkan angka 5, kita tulis 5 di sini. Dan pada lemparan yang keempat ada angka 2. Lemparan yang kelima menunjukkan angka 6. Dan pada lemparan yang terakhir menunjukkan angka 3. Nah, tadi di contoh soal adalah kita disuruh untuk menghitung peluang ada munculnya bilangan genap. Nah, di sini ada berapa bilangan genapnya? Ya, ada 3, yaitu ada angka 6, 2, dan 6. Jadi, FA atau banyaknya percobaan dari satu buah dadu pada bilangan genapnya itu ada 3. Kemudian ruang sampelnya ada 6. Jadi 3 per 6 ini masih bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3, maka hasilnya adalah 1/2. Baik, itulah tadi penjelasan media pembelajaran dari kelompok kami. Thanks for watching, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum.